Halo Kidalers, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kasih judul lapangan bocor pindah 2 kali. Sebelumnya aku mau tanya ke kalian, kalian pernah nggak waktu hujan deras terus lapangannya sempat bocor? Jadi terus kalian harus ngapain kalau lapangannya bocor? Apakah berhenti main atau ya janjian atau make an agreement untuk lawan supaya nggak nyemes ke daerah situ atau nggak nempatin ke daerah yang basah. Memang pada hari ini cuacanya kurang bersahabat. Waktu aku mau masuk lapangan juga gotnya itu sampai meluap. Beberapa minggu yang lalu udah diperbaiki sih lapangan ini, khususnya di bagian talang. Talangnya diperbesar supaya mungkin bisa nampung lebih banyak. Tapi ternyata ya biasanya hujannya nggak seberapa terus nggak apa-apa. Tapi kali ini hujannya deras sekali. Jadi akhirnya merembes lagi masuk ke dalam lapangan. Aku berpasangan dengan Ivan. Ivan ini badannya kan tinggi, cuman sayangnya gerakan tubuhnya itu masih kurang benar waktu main. Walaupun sebenarnya pukulannya cukup keras. Kalau pengalamanku di lapangan yang lain itu pernah juga ya sering kali bocor malahan yang di lapangan yang satunya. Mungkin kalian ngikuti channel ini pasti ketemu lapangan yang lainnya. Itu bocornya parah. Udah beberapa kali diperbaiki tapi tetap masih bocor juga. Dan bocornya itu di tengah-tengah lapangan. Jadi kita mainnya biasanya pasang keset atau pasang gombal gitu ya, biar airnya itu enggak kemana-mana tapi cuma di satu titik. Ya kalau kita mainnya di tengah-tengah lapangan ada ember ya nggak enak ya, pasti nggak bisa main kalau di tengahnya ada ember. Tapi kalau pasang keset atau gombal itu masih bisa. Walaupun aku sebenarnya pernah ya, jadi ada pengalaman waktu gombal atau pelnya itu ditaruh di tengah garis T situ. Jadi sewaktu sama lawannya itu ya kurang ajar ya, udah tahu lapangannya bocor tapi ditempati di depannya garis T atau di depannya gombal. Jadi waktu aku mau ngambil ke daerah situ harus muteri gombal itu, nggak bisa nginjek ke gombalnya, nanti kan terpleset. Ya begitulah suka dan duka main badminton di lapangan yang bocor. Kalau di tahap internasional aku kurang tahu ya, pernah nggak ya ada yang ngalamin lapangannya bocor. Tapi kalau pun pernah, itu pasti panitia punya alternatif lain. Jadi biasanya kan kalau internasional pasti lapangannya itu besar ya. Pasti dipindah ke lapangan lain. Tapi walaupun begitu, kalau di sini di lapangan Bengkulu ini kan ada 3 sebenarnya lapangannya, cuman yang kita sewa sebenarnya cuma 2, yang satu udah disewa orang lain. Tapi karena ini bocornya lumayan parah dan kita udah bayar sewa, sebenarnya sewanya bulanan. Jadi kan nggak bisa minta refund juga. Akhirnya sama yang pengelolanya kita diperbolehkan main di lapangan sebelah yang udah disewa orang lain itu. Soalnya orangnya juga datangnya terlambat karena mungkin hujan deras ya. Jadi yang datang itu pasti banyak yang terlambat. Tapi aneh juga sih hari ini, walaupun hujan deras tapi yang datang malah banyak. Sedangkan kemarin-kemarin waktu
cuacanya terang, malah yang datang sedikit. Ya apapun itu pasti udah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Ya di sini aku habis ngemes tapi Ivan nggak mau maju. Dan Ivan tuh sebenarnya nggak tahu kalau ada aturan kayak gitu. Jadi sewaktu partnernya yang di belakang itu ngemes, dia itu harus siap-siap jaga di depan. Kalau jaga di depan ya jaganya kiri dan kanan. Di sini aku lihat masih fair ya. Jadi Stanley sama Valen tuh masih bagi penempatannya itu kadang ke aku dan kadang ke Ivan. Jadi kita mainnya main fair, jadi nggak ada yang ngincer ke siapapun. Kalau aku sih seneng ngincer Valen. Soalnya dia kurang ajar yang minggu lalu. Dia nyemes waktu aku partneran sama dia nyemes ke badanku dari belakang. Aku sebenarnya nggak kepingin bales sih, cuman ya bukannya apa-apa sih, cuman biar Valen lebih rajin aja. Soalnya biasa di gendong itu kalau Valen terus ogah-ogahan kalau main, tapi kalau aku ngasih bola ke dia terus dia kan jadi lebih rajin. Tapi ya gitu karena aku nggak terbiasa untuk ngincer orang. Jadi kadang-kadang bolaku itu out atau malah nggak terarah. Soalnya maksa untuk nempatin ke satu orang. Biasanya sih aku lebih banyak cari nempatin ke ruang yang kosong yang menyulitkan. Kalau aku amati defense-nya Ivan kan masih kurang bagus ya. Tapi dia malah sering nge-lob. Kalau kita defense-nya kurang bagus tuh jangan sering nge-lob. Tapi kalau ngelopnya tinggi banget sih aku rasa gak apa-apa. Dan Ivan kalau memang mau melatih defense-nya, jadi gak apa-apa kita ngelop tapi tinggi-tinggi, yang tinggi banget supaya punya kesempatan untuk siap. Nah ini lapangannya udah mulai bocor parah, jadi gamenya berhenti sebentar dan kita lapor ke yang mengelola. Ya dan akhirnya setelah dilihat oleh yang mengelola, akhirnya kita diperbolehkan bermain di lapangannya sebelah. Tapi dengan perjanjian kalau yang nyewa datang, kita harus menghentikan permainan dan harus pindah ke lapangan yang bocor tadi. Dan ternyata di lapangan yang ini ada juga bagian yang bocor. Untungnya berada di luar lapangan, jadi masih aman ya guys.
Nah, seperti yang aku tadi bilang, dengan postur yang tinggi sebenarnya Ivan itu dengan enak bisa ngemes, tapi kenapa kok sering ngelop? Padahal dari tadi itu aku nurunin bola nyerang lawan, harusnya partnerku juga ikutan nyerang, jangan jangan malah di lob. Nah, disinilah awal mula lawan itu mengetahui titik kelemahan kita, yaitu di tengah-tengah. Soalnya Ivan itu posisinya terlalu nengah waktu kita ngelop, kan harusnya buka kiri dan kanan, tapi Ivan terlalu tengah. Dan waktu itu net kill dia juga nyangkut, padahal kan posturnya tinggi sebenarnya. Enak loh. Nah, ini kendala kalau kita partneran sama orang yang tubuhnya tinggi ya. Kadang-kadang bola itu datang kita nggak bisa lihat karena terhalang badannya mereka. Kadang kalau tinggi dan gemuk biasanya tambah lebih sulit. Jadi tahu-tahu bola itu muncul di hadapan kita tanpa kita kasih alarm atau ketahuan. Nah, satu lagi ditaruh di tengah, harusnya Ivan yang ambil, soalnya itu udah di daerahnya Ivan. Nah, ini posisinya Ivan tuh kakinya kebalik ya, jadi awkward atau aneh, dan pasti nggak bisa untuk ngambil bola yang di sana. Ya kalau bingung, mending kakinya itu sejajar antara kaki kiri dan kanan, jadi masih bisa ke mana-mana. Tapi kalau lebih baik ya kita itu badannya menghadap ke arah shuttlecock, jangan statis ngadep ke depan terus. Jadi yang tadi kesalahannya Ivan tuh harusnya badannya itu serong atau ngadep ke silangan. Aku sih berharap kalau Ivan kan posturnya tinggi dan dia itu harusnya bisa lebih aktif lagi, jadi nggak statis, harus selalu bergerak. Kalau diam aja terus nunggu bola datang itu biasanya terlambat, dan kasihan juga partnernya kalau sebenarnya bolanya dia tapi malah nggak diambil, yang ngambil partnernya terus. Kalian bisa dengar derasnya hujan yang di luar ya, bunyinya kan masuk ke kamera. Itu pun udah aku kecilin suaranya. Ya memang hujannya agak aneh sih, kadang deras, kadang diem, kadang deras lagi. Nah, ini aku udah nggak kelihatan. Tahu-tahu bolanya muncul di sebelahku, jadi aku reaksinya jadi terlambat. PG-nya Ivan sebenarnya cukup bagus, bisa sampai belakang. Smash-nya juga bagus, cukup keras. Ini kena raketnya Stanley ya. Harusnya sih kayaknya out, tapi kena raketnya Stanley. Nah, Ivan masih dalam tahap belajar defense, jadinya cuman bisa mengembalikan asal kembali. Jadi masih belum bisa ngarahin bola yang semesan atau bola defense, nggak bisa diarahin ke lain tempat, hanya cuman di blok aja. Jadinya kadang-kadang nanggung juga. Valen juga nanggung. Sekali lagi di eventnya Ivan, kalau kaki kiri sebenarnya di depan nggak apa-apa, tapi jangan terlalu depan banget ya. Cuman satu
jaraknya itu sepanjang sepatu lah, atau 30 cm, jangan terlalu lebar buka kakinya. Nah, ini hujannya udah terus lagi, bisa kita dengar ya. Nah, ini kita diusir guys, soalnya yang nyewa datang katanya, yang ngelola. Jadi kita mau pindah lagi ke lapangan tadi yang bocor ya, sampai ketemu di lapangan sebelah. Gak enak sebenarnya kalau kita pindah-pindah gitu ya. Jadi kita itu badannya udah panas, terus dingin lagi, panas lagi. Terus kita bingung tadi itu skornya berapa. Ya udahlah, pokoknya kita main, ya namanya juga latihan ya. Jadi juga latihan mental juga. Kondisi lapangan seperti itu kita juga harus menerima. Nggak boleh manja. Di lapangan yang ini suara hujannya tambah lebih kenceng ya guys. Tapi sebenarnya kencengnya itu karena gentengnya atau atapnya itu terbuat dari galvalum dan nggak ada peredamnya. Sebenarnya kalau di luar tuh nggak terlalu deras biasanya, tapi di dalam itu terdengarnya sangat bising. Itu daerah yang bocor aku cek masih ada bekasnya, ya udah dipel sih tapi masih ada bekas dikit-dikit karena memang ada daerah yang bocor juga. Terus yang tadi airnya mengenang itu udah dikasih pel-pelan. Aduh, udah 2 kali nih, bolanya tipis, hampir masuk di garis. Dan anehnya sebenarnya koknya ini agak munting ya. Anehnya sih kalau lawan yang melakukan seperti itu, tapi bolanya kok masuk. Tapi kalau dari Ivan dan aku, kok bolanya seringkali out, padahal bolanya yang dipakai kan sama. Nah, yang aku bilang juga apa kan, kalau dari pihaknya Stanley bolanya masuk, padahal itu udah kentara banget kalau bolanya itu mau out loh, tapi bisa belok masuk. Tapi kalau dari aku dan Ivan kok enggak, berarti kita memang pihak yang kurang beruntung. Makanya aku minta ganti shuttlecock. Nah, sebenarnya nggak ngefek sih kalau ganti, karena satu slab itu sekarang kualitasnya mulai menurun. Padahal merek ini termasuk salah satu yang best seller sih di kota Malang. Ini kalau hujan kita biasanya pakai bahasa isyarat kalau nanya skornya berapa-berapa ya. Karena kalau ngomong nggak kedengeran. Ini harusnya Ivan tuh nyemes aja. Kalau badannya tinggi tuh enak nyemes, soalnya bisa lebih tajam. Ini aku lagi bersihin bekasnya bocoran, masih ada ternyata netes, tapi cuma beberapa titik aja, nggak terlalu banyak. Kalian kalau hujan-hujan gini harus lebih hati-hati ya. Seberapa bisa lebih sering ngecek apakah yang daerah yang bocor itu ada genangan air atau enggak, karena kita kan nggak tahu ya. Kalau
sama lawan kira-kira ditempatin ke daerah yang itu, nanti kita kadang kan nggak mikir lagi, terus waktu kita mau ngambil ternyata licin jadi jatuh, nanti bisa cedera. Kalau pas dapat lapangan yang bocor ya mending kalah sih daripada cedera kalau kita terlalu maksa ya. Kadang-kadang memang lawan tuh ya bukan curang ya, tapi memang nggak bisa ngarahin ke tempat lain, akhirnya ditempatin ke daerah yang bocor. Nah, kalau kita, kalau aku sih biasanya lebih berhati-hati ya. Kalau nginjek ke daerah yang bocor, jadi aku nggak berani lari-lari terus berhenti di daerah yang bocor itu. Pasti aku ngambilnya telat atau ngambil di bawah, soalnya larinya pelan-pelan. Nah, ini gerakannya Ivan tuh masih kaku ya. Harusnya footworknya kan nggak seperti itu. Waktu kita mukul baru bareng sama kakinya tiba di lantai. Kalau seperti itu ya timingnya nggak pas, terus pukulannya pasti banyak outnya atau banyak nyangkutnya. Jadi badminton itu sebenarnya yang kita cari pengalamannya itu adalah, atau di jam terbang itu adalah timing mukul bola. Itu yang nggak bisa kita pelajari dengan teori, jadi harus banyak praktek. Ya kalau yang bisa kita pelajari mungkin kalau di rumah bisa sih belajar footwork, terus belajar pukulan, tinggal gantung shuttlecock aja pakai benang gitu, terus kita melatih pukulan atau latihan beban pakai barbel juga bisa. Tapi kalau timing kita harus latihan di lapangan. Dan latihannya itu enggak 1-2 jam, tapi harus berpuluh-puluh jam sih supaya bisa timingnya pas. Dan aku waktu dulu main sama sekarang main itu juga beda timingnya, karena langkah pasti udah lebih terlambat ya. Kalau dulu waktu masih muda pasti lebih lincah. Kalau bisa sih kita belajar langkah yang lebih efisien. Tapi kalau langkahnya efisien tuh biasanya malah berat di otot sih. Kayak kalian lihat Lindan itu kalau langkah kan kayaknya enteng banget ya. Kayak cuman geser-geser aja, tapi nggak lompat-lompat. Cuman aku yakin itu pasti ototnya berat bekerjanya. Kan kita lihatnya itu cuma tampak depannya aja ya, cuman kulitnya atau gerakannya sepertinya enak banget, tapi yang ngerasain beratnya ototnya itu kan ya cuman Lindan aja. Kita kan cuman bisa lihat aja, nggak ikut merasakan. Nah, harusnya Ivan tuh kayak gini, nah tapi sayangnya aku juga out. Tapi kan nggak nyangkut, paling nggak cuman bisa kita cuma perlu ngarahin yang bener aja. Tapi udah aku perbaiki langsung dengan return serve yang baik. Kalau partner kita sering melakukan kesalahan ya kita nggak bisa apa-apa sih, karena memang level mereka kayak gitu ya. Dan kalau lawan kita nyerang mereka terus ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Cuman yang bisa kita lakukan ya kita main yang baik aja. Jangan malah nambah-nambahin kesalahan. Nanti walaupun kalah nggak apa-apa. Yang penting poinnya jangan terlalu beda jauh lah.
Ini sebenarnya aku salah, kakinya itu nggak buka lebar, nggak ngadep depannya Stanley ya. Tapi kaki raketku di depan itu sebenarnya salah. Tapi udah jadi kebiasaan. Jadi kadang-kadang lupa sih. Memang kayak gitu aku defendnya. Kalau kalian punya kebiasaan buruk ya, atau yang kalian tahu teorinya yang benar gimana, tapi ngerubah kebiasaan itu kan sulit ya. Kalau kalian nggak bisa ngerubah ya, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita em, harus tahu kebiasaannya itu berapa persen menghasilkan poin dan berapa persen kita mati terus di situ. Dan kalau mati terus ya kita harus merubah, terpaksa harus merubah. Kalau kebiasaannya memang kita eh, dinilai salah, tapi kalau bisa menghasilkan poin terus ya nggak apa-apa, lakukan aja. Yang penting kita nyaman. Kalau aku sih berpendapat seperti itu ya. Aku nggak tahu akhir-akhir ini kenapa kok defenseku banyak bolongnya. Mungkin karena pengaruh dari shuttlecocknya. Timingnya itu jadi nggak pas. Tapi di tangan anak-anak ini, Valen sama Stanley kok pas. Tapi kok buat aku kok jadi nggak pas ya. Aku nggak ngerti. Banyak orang tuh yang mengagumi kalau ada pemain yang backhandnya bisa bagus dan bisa keras ya. Kalian lihat Stanley ini kan backhandnya juga bagus, bisa sampai belakang. Walaupun dia agak ngotot ya. Tapi walaupun begitu, bola backhand sebagus apapun itu biasanya rentan di smash oleh lawan. Jadi aku sarankan ya latihan backhand nggak apa-apa, tapi jangan dijadikan kayak gerakan utama. Kalau bisa yang prioritas tuh pakai forehand dulu. Backhand tuh kalau kepepet atau terdesak. Kalian lihat atlet itu juga jarang pakai backhand karena mereka bisa cover lapangan itu sengaja. Udah tahu sih lawan tuh biasanya ngasih kemana-mana itu, jadi mereka udah bisa cegat dan cegatnya itu udah pakai posisi forehand. Allen tuh mau balas ke aku terus tapi nyangkut, hahaha, tidak berhasil. Ini sebenarnya udah aku set sih, cuman sayangnya bolanya itu terlalu kenceng jadi out. Kalian boleh percaya gak percaya, tapi kalau kalian ngasih net silang kayak aku tadi, itu kalian harus ngejar dan harus follow up. Jangan ngandelin partnermu yang suruh follow up karena kamu nggak tahu partnermu itu berada di mana, mungkin jauh jadi nggak bisa. Dan sebagai pemain depan kalian harus jaga kiri kanan, harus cepat kayak pemain basket. Di sini kan aku ngenet terus aku langsung kejar dan langsung net kill. Begitulah seharusnya kita setting atau punya kayak pola ya, pola penyerangan tuh seperti itu. Aku lihat banyak pemain otodidak atau pemula itu habis mukul terus diem atau malah mukul karena footworknya jelek jadi keluar lapangan, terus habis keluar udah nggak mau balik lagi. Ya habis keluar kalian harus balik lagi, harus tahu posisi siapnya itu di mana. Kalau kalian partneran sama yang otodidak atau pemula ya kalian bakal sering nemuin mereka sering buang-buang bola. Kayak servis sering out, dan outnya itu bukan yang tipis atau
eh, yang memang jaraknya itu nggak terlalu jauh ya, tapi outnya itu bisa terlalu lebar dari keluar lapangan. Ini aku sedikit ragu-ragu ya bolanya itu out atau in, tapi aku nggak mau resiko, akhirnya aku pukul aja. Dan Valen tuh telat untuk deteksi, dikiranya bolanya out, jadi nggak siap dia, makanya nyemes terus nyangkut. Harusnya kalau dari Ivan tuh ngelop-ngelop terus nggak apa-apa, tapi ngelopnya itu yang tinggi dan jangan nanggung. Kalau bisa tuh tinggi dan turunnya itu vertikal, kan bisa kita atur yang kayak gitu ya. Jadi mukulnya itu keras tapi tinggi banget. Jadi bolanya jatuhnya vertikal, itu sangat sulit sih menurutku untuk pemain-pemain yang postur tubuhnya nggak terlalu tinggi. Ini arah pengembalianku sebenarnya cukup bagus. Entah kenapa kalau dari aku dan Ivan kok sering banyak bolanya out. Padahal kalau dari Valen dan Stanley kok banyak masuknya. Ini harusnya Ivan yang jaga di kanan. Gak boleh hanya di depan aja. Tapi aku kadang ya melakukan seperti itu karena ya mau cover Ivan sih sebenarnya. Kalau aku jaga di depan terus waktu Ivan ngelop. Nah kan kalau bola dari aku kok selalu out. Biasanya itu jarang banget loh aku mainnya out. Oke guys, gitu aja video kali ini. Ya memang harus mengakui kalau Valen ini memang ternyata lebih jago dari aku. Kayaknya senang dan bangga Valen bisa ngalahin aku. Ya nanti kapan-kapan kita rematch ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.